Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cimber Masayu dari Prodi Sistem Informasi semester 2 dengan NIM 05744561. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan ERD untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data. Pada teks ini sudah terdapat contoh kasus, lalu tugas saya adalah membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahap atau langkah yang sesuai dengan panduan. Sebelumnya, saya sudah mengidentifikasi terkait kasus sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan, yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Sesuai dengan panduan atau langkah-langkah, di sini saya akan melakukan langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan entity. Di sini saya sudah mendapatkan 3 entity yaitu dokter, pasien, dan administrator. Lanjut nomor 2, menentukan atribut-atribut dan kunci dari tiap entity. Di sini saya sudah menentukannya. Yang pertama dokter, terdapat ID dokter sebagai primary key, nama dokter, spesialis, waktu kerja. Lalu pasien, ID pasien sebagai primary key, nama pasien, alamat pasien, dan nomor HP. Selanjutnya, administrator, ada ID admin sebagai primary key, nama admin, dan waktu jaga. Lanjut, nomor 3, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan relasi antar entity dan kunci tamu. Dokter menangani pasien, dokter menyimpan data ke admin. Pasien ditangani oleh dokter, dan pasien mendaftar ke admin. Admin menyerahkan data ke dokter, lalu admin melayani pasien. Lanjut dengan nomor 4, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Hasil analisis aturan bisnis rumah sakit untuk menentukan jumlah maksimum hubungan menunjukkan bahwa semua relasi bersifat many to many. Jadi, banyak dokter menangani banyak pasien sesuai situasi dan kondisi. Banyak admin melayani banyak pasien, dan banyak admin menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Lanjutkan nomor 5, yaitu melengkapi himpunan entitas dan atribut-atribut deskriptif. Pada tahap penyempurnaan ini, di mana relasi many to many harus diubah menjadi entitas asosiatif untuk menghindari kerumitan data. Atribut tambahan yang muncul dari interaksi tersebut yaitu entitas pendaftaran, memecah relasi antara admin dan pasien, memiliki atribut ID pendaftar sebagai primary key, dan ID admin serta ID pasien sebagai foreign key. Selanjutnya, entitas pemeriksaan, memecah relasi antara dokter dan pasien, memiliki atribut ID pemeriksa sebagai primary key, waktu pemeriksa serta ID dokter dan ID pasien sebagai foreign key. Selanjutnya, entitas data, memecah relasi antara admin dan dokter, memiliki atribut ID data sebagai primary key serta ID admin dan ID dokter sebagai foreign key. Dapat 3 entity, kita akan memasukkan ketiganya terlebih dahulu. Lalu kita akan memasukkan primary key serta komponen atau atribut lainnya. ID admin. Di sini nama pasien. Di sini ID pasien. Ini untuk primary key-nya. Dokter di sini. Entity-nya. Ini kita susun komponen-komponen lainnya. Di sini kita primary key buat dokternya belum ada. Saya percepat ya. Kita tulis dulu. Untuk sini nama dokter. Di sini ID dokter. Dan di sini adalah waktu kerja untuk dokternya. Lalu kita buat untuk pasien. Ini komponen-komponen lain. Karena kan primary key-nya pasien itu ada di ID pasien itu. Lalu komponen-komponen lainnya kita tata dulu agar lebih rapi. Di sini nama pasien, lalu alamat pasien, dan ini nomor pasien.
Lalu kita buat komponen untuk admin. Primary key-nya admin itu terdapat ID admin. Lalu kita admin. Lalu waktu jaga. Sesuai dengan soal nomor 3, 4, dan 5, kita akan membuat diagram ini menjadi 3 dulu. Lalu kita lebih rapi dulu, biar lebih rapi. Kita rapikan terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita isi entity-nya. Sebentar. Kita rapikan terlebih dahulu semuanya. Seperti kurang rapi. Ininya di sini. Kita kasih nama dulu. Kita isi data. Lalu relationship. Bagian ini pendaftaran. Bentar. Oh ini salah. Maaf ya. Kita ulang. Bagian sini melayani. Lalu di sini pendaftaran. Betul, di sini intinya adalah pemeriksaan. Lalu kita lanjut lagi. Sudah betul ini. Kita rapikan dulu biar ada space. Maaf. Nah, di sini kita isi. Di sini kita isi juga. Kita isi semua dulu baru kita kasih. Panahnya ke sini. Maaf ini seharusnya diisi dulu. Bentar, habis ini sekalian. Di sini gini. Susah. Di sini gini. Nah. Lalu kita ganti dulu row-nya. Nah, di sini kita isi ID admin. Di sini ID pasien. Di sini lakukan. Lalu di bagian sini adalah ID pendaftar. Di ke atas. Lalu kita kasih mana buat di sini. Kita ini ganti dulu. Lalu kita akan membuat, kita tambah lagi dulu. Kita rapikan sekalian ya teman-teman. Maaf kalau kurang rapi. Ini bagian sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Lebih ke sana. Nah, seperti ini. Kita rapikan lagi. Ini lagi ke bawah. Ini juga. Ini juga. Ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita ini di sini isi ID dokter. Di sini terdapat ID admin. Lalu di bagian sini kita berikan di bagian sini ID data. Lalu di sini adalah menyerahkan. Kita kasih row sekalian. Kita kasih keseluruhan. Lanjut ke bagian sini. Kita kasih ini. Di sini, di bagian sini. Nah, lalu kita isi. Selanjutnya kita perbesar dulu biar rapi. Selanjutnya kita hapus. Kita isi menangani. Selanjutnya di sini ini dokter. Waktu pemeriksaan kita perbesar dulu. Lalu di bagian sini ID pasien. Lalu ditangani. Kita bikin ini sekalian. Ini kurang rapi. Susah sekali ini.
Ini sini. Ini untuk sini. Seperti ini, kita perbaiki dulu bagian sini. Nah, insya Allah. Nah, seperti ini hasilnya, kurang lebihnya seperti ini. Berdasarkan analisis kasus rumah sakit di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perancangan IFD membantu dalam memetakan alur antara entitas dokter, pasien, serta administrasi secara terstruktur. Dengan identifikasi relasi dari many to many antara dokter dan pasien, sistem database yang dibangun nantinya diharapkan dapat mengelola data pemeriksaan dan resep obat secara akurat dan efisien. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.